pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah membahas tentang bergaul dengan 3 macam derajat atau posisi atau tingkatan orang. Nah, oke anak-anak, bagaimana sih cara kita berperilaku terhadap 3 tingkatan orang tersebut? Yang pertama, ada ibu kita. Ibu kita adalah orang yang menanggung semua kebutuhan kita serta melindungi dari hal-hal yang membahayakan diri kita. Tentunya, ibu kita tetap menjaga kita dengan penuh rasa kasih sayang walaupun lelah terus melanda. Oleh karena itu, kita harus berbakti kepadanya, mencari ridhonya, menerima semua nasihatnya. Jangan pernah merepotkan dia, jangan membuat hatinya sakit, supaya kita bisa mendapatkan ridhonya dan mencapai tujuan kita. Oke, ada sebuah riwayat anak-anak bahwa hadis menyebutkan dalam kalimat berikut, surga itu berada di telapak kaki ibu, sehingga kita harus selalu mematuhi segala perintahnya. Coba perhatikan Allah berfirman, Tuhanmu telah memerintahkan untuk tidak menyembah selain Allah, menyuruh berbuat baik kepada kedua orang tua, entah mereka salah satunya sudah semua atau kedua-duanya. Jangan pernah berkata uf atau halah kepada mereka dan jangan pula membentak-bentaknya. Berbicaralah kepada mereka dengan ucapan yang mulia. Oleh sebab itu, dari firman Allah ini kita harus selalu bertutur kata yang baik terhadap kedua orang tua kita. Nah, yang kedua anak-anak, bagaimana sih cara kita berperilaku kepada ayah kita sendiri? Di mana ayah adalah orang yang sudah bersusah payah mencari rezeki. Seharusnya kita tanamkan pada diri kita bahwa bapak kita adalah orang yang sangat bersusah payah menghidupi kita. Beliau menanggung beban yang sangat berat demi kita. Oleh karena itu, kita harus ikhlas mencintainya, memuliakannya, dan melakukan apa yang dinasihatinya. Menjaga akhlak saat berjalan di hadapannya, berjalan dengan sopan. Karena ketika kita melakukan kebiasaan baik dari sejak kecil, itu ketika dewasa sudah tertanam dalam hati kita. Berikutnya yang ketiga adalah bagaimana kita berperilaku terhadap pemerintah. Sesungguhnya pemerintah adalah orang yang menolong kita dalam bab keagamaan. Mereka mampu menegakkan hukum dan memberantas kejahatan, melindungi warganya dari ancaman jiwa, memberikan fasilitas kesehatan. Nah, membantu mereka juga wajib taat kepadanya. Allah juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, Rasul, dan pemimpin kalian. Oleh sebab itu anak-anakku semua, selain kita taat kepada Allah dan Rasul, kita juga harus taat kepada pemimpin kita ya. Pemimpin kita misalnya tidak hanya selalu pemerintah. Pemimpin kita misalnya di sekolah ketua kelas, pemimpin kita di sekolah ada kepala sekolah, pemimpin kita di desa ada kepala RT, ada kepala desa dan yang lainnya. Nah, kita juga harus mentaati semua peraturannya. Nah, salah satunya dengan apa? Yaitu memberikan pajak yang ditentukan demi kemaslahatan umum, melestarikan adat yang dilindungi pemerintah, kemudian membantu pemerintah dalam memajukan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran. Selanjutnya, bagaimana sih kita bersikap kepada guru kita? Nah, ini ya. Guru adalah orang yang menyelamatkan kita dari segala kebodohan, menerangi hati kita agar kita bisa menjadi orang yang sempurna, utama, pintar, dan bijaksana. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk memuliakan dan mengagungkannya, seperti berjalan di hadapannya penuh dengan kesopanan dan kesadaran, mendengarkan nasihat-nasihatnya, mengamalkan setiap hal yang diajarkan, serta rendah hati padanya. Hiduplah seperti ulama-ulama yang mulia dan meninggalkan kehidupan seperti orang-orang bodoh yang hina. Nah, anak-anakku semua, selanjutnya kita bersikap kepada saudara dan teman. Meskipun itu sama dengan kita, tapi kita juga harus berperilaku yang baik. Kita harus selalu menjaga kasih sayang kepada teman dan saudara, berperilaku baik pada mereka,
menjaga kesopanan bersamanya dengan membuat hatinya senang, berperilaku yang sopan, menjauhi hal-hal yang bisa membuat hati mereka sakit. Jangan berperilaku buruk, menipu. Bisa menerima masukannya, membuat rasa peduli, ikut menjunjung martabatnya, mengajari hal-hal yang bermanfaat, menunjukkannya ke jalan yang baik, menjauhkannya dari jalan yang buruk. Tetap cintai sikap mereka, lupakan kesalahannya, maafkan mereka agar selalu tetap bersama. Ada sebuah ungkapan anak-anak, coba perhatikan. Ketika kamu meninggalkan temanmu karena satu kesalahan yang telah ia lakukan, maka niscaya kalian berdua akan mengalami perpisahan. Makanya ketika ada temanmu yang melakukan kesalahan, lebih baik cepat memaafkan sehingga tidak terjadi perpisahan. Nah, ungkapan yang kedua adalah bertemanlah dengan orang yang hatinya baik, karena sesungguhnya mereka itu ibarat tiang tempatmu bersandar dan jelas memberi pertolongan. Karena teman yang baik pasti akan membawa kita pada kebaikan. Begitu ya anak-anak. Nah, ini adalah tingkatan yang ketiga ya, yaitu bergaul dengan orang yang lebih rendah keilmuannya dan derajatnya. Sebaiknya kita tidak banyak bercanda dengan mereka, berkumpul dengan mereka kalau butuh saja. Karena pergaulan itu sangat mempengaruhi. Secara diam-diam, watak buruk mereka bisa mempengaruhi kita karena sering terbiasa melihat yang berulang-ulang. Itu memicu untuk melakukan atau meniru sikap bahkan keyakinannya juga. Contohnya misalnya ya Kak, ada temanmu yang sering berbohong kepada guru, kepada orang tua, maka ketika melihat hal buruk tersebut, lama-kelamaan kakak juga akan mengikutinya. Makanya kita harus hati-hati atau tidak terlalu banyak bergaul dengan mereka. Ada sebuah ungkapan dalam syair, perhatikan. Ketika kamu bersama kelompok, maka pintar-pintarlah memilih. Jangan berteman dengan orang yang derajatnya lebih rendah dari kita, karena kamu nanti akan menjadi rendah juga martabatnya. Kamu tak perlu tahu mendalam tentang siapa temanmu, tapi yang perlu kamu tahu adalah siapa teman dari temanmu. Sebab teman itu pasti mengikuti teman yang lain. Seperti yang Bunda sampaikan, ketika kamu bergaul dengan pembohong, maka lama-lama kamu juga akan menjadi pembohong. Karena temannya pembohong, sama-sama pembohong. Seperti itu. Oke, nah ini anak-anak bagaimana cara kita untuk bergaul dengan baik. Perhatikan, adab adalah berkelakuan baik seperti yang diajarkan oleh Allah, para rasul, dan orang-orang yang mempunyai akal sehat. Adab adalah anugerah Tuhan yang paling baik dan juga perhiasan yang paling indah, lebih inti daripada akal dan nyawanya keutamaan. Perhatikan ungkapan ini. Allah tidak pernah asal memberikan akal yang cerdas dan adab yang mulia pada setiap orang. Jika ada anak muda yang tidak pintar dan buruk kelakuannya, itu berarti menurut Allah dia layak dengan cara hidup tersebut. Nah, bagaimana sih pergaulan kita? Nah, ini nih macam-macam adabnya. Adab itu banyak sekali ya. Contohnya jujur, berkelakuan baik, pemalu, bijaksana, berbicara dengan orang yang pintar atau bijak, musyawarah, menyembunyikan rahasia, berarti tidak mengumbar rahasia, apalagi mengumbar kejelekan orang. Harga diri, kemudian cinta tanah air, meninggalkan kesombongan dan bangga diri. Nah, ini macam-macam. Demikian materi hari ini. Besok kita lanjutkan kembali ya.